Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, ahlu bait dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah. Bercerita tentang kaum Yasin atau negeri kaum Yasin atau nabi kaum Yasin adalah kisah tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran. Memang tidak disebutkan secara spesifik siapa nama utusan Allah yang Allah utus dalam kisah surat Yasin. Tentu surat Yasin begitu familiar di antara kita semua, karena memang hampir setiap kaum muslimin, bahkan seluruh kaum muslimin ya, membaca surat Yasin, baik membaca lewat huruf-hurufnya atau yang tidak bisa baca Quran pun sekarang bisa baca Yasin lewat bahasa Latinnya, karena surat ini paling banyak dipisahkan dari Al-Quranul Karim. Selain ada surah Al-Fatihah, selain ada surat-surat yang lain, Yasin termasuk surat yang dipisahkan dari Al-Quranul Karim. Hampir di mana-mana kita temukan surat Yasin, surat Yasin, surat Yasin. Sampai-sampai ada sebagian umat Islam yang menganggap Yasin itu surat sendiri. Kalau disuruh cari dalam Al-Quran, bingung dia. Oh, ini Yasin ada di Quran ya, gitu ya. Karena saking seringnya kita temukan Yasin itu terpisah dari Al-Quranul Karim. Maka di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang 3 orang rasul yang Allah utus untuk mendakwai negeri surat Yasin ini sendiri. Di mana negeri surat Yasin itu? Para ulama ahli tafsir sebagian dari mereka mengatakan negeri surah Yasin itu ada di suatu tempat yang bernama Antakya. Ini pendapat para ulama ahli tafsir, meskipun tidak seluruhnya tetapi sebagian besar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam Jami' li Ahkamil Quran. Beliau katakan hadhil qaryatu hiya Antakya fi qawli jami'il mufassirin fima dzakara al-Mawardi. Imam Al-Mawardi, seorang ahli sejarah, mengatakan, beliau juga ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Al-Mawardi katakan qarya, negeri yang disebut di dalam surah Yasin
Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnain fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis. Allah berfirman, berikanlah permisalan untuk mereka tentang penduduk negeri. Penduduk negeri mana yang dimaksud? Antokia, kata para ulama ahli tafsir. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Antokia, wallahu a'lam, kata Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya beliau, Ibnu Katsir katakan wallahu a'lam, apakah Antokia yang dimaksud oleh para ulama ahli tafsir dahulu itu Antokia yang sama dengan Antokia hari ini. Karena kalau Bapak Ibu cek kata Antokia atau di peta Antokia, kita akan temukan Antokia itu salah satu negeri atau salah satu daerah berdekatan dengan Turki, disebut dengan Antokia. Tapi Ibnu Katsir katakan kalau itu maka nanti menjadi tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena di akhir surat atau di akhir kisah di surat Yasin, negeri Antokia ini Allah hancur leburkan, tidak tersisa. Habis semua penghuninya, mati semua, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena pengingkaran mereka. Tetapi kata beliau, jika yang dimaksud adalah Antokia awal dahulu dan kemudian Antokia yang sekarang berbeda, bisa saja difahami begitu. Karena mungkin saja nama bisa terulang, namanya bisa sama, tetapi negerinya bisa saja berbeda. Ya, namanya bisa sama tapi negerinya bisa berbeda. Di Indonesia pun begitu. Di Lampung ini ada Sukabumi, di Jawa Barat juga ada Sukabumi. Maka kalau ditanya ini Sukabumi yang mana? Ini Sukabumi yang Lampung atau Sukabumi yang Jawa Barat, ya, dan sebagainya. Nah, kita nanti akan masuk pada kajian ini karena surat Yasin ini kan surat paling akrab dengan kita, Pak. Sampai ada bahasa hidup mati pokoknya Yasin. Hidup baca Yasin, mati pun Yasin, ya. Karena Nabi bersabda, "Iqra'u 'ala mautakum Yasin." Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian. Maka seandainya dia meninggal dunia, maka semoga surat Yasin itu akan mempermudahnya untuk keluar ruh dari jasadnya dengan dimatikan dalam kebaikan dan kemudahan. Seandainya kemudian Allah belum wafatkan, maka semoga dengan surat Yasin yang dibacakan itu menjadi sebab Allah sembuhkan dia dari penyakitnya. Begitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai dari surah Yasin ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Ya, karena kita tidak bacakan ayat ke-12. Ayat ke-12 selesai, saya hanya berpesan kepada bapak-bapak dan ibu semua jamaah, coba kita meningkatkan kualitas ilmu pemahaman kita ketika kita membaca Yasin, terutama bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami kemudian apa sebenarnya tafsiran-tafsiran para ulama ketika membahas tentang surat Yasin. Karena fenomenanya hari ini banyak orang di Indonesia, terutama kaum muslimin, membaca Yasin tapi mereka tidak sholat. Ya, banyak fenomena di Indonesia, mereka berkumpul baca Yasin tapi setelah itu kemudian tidak tahu sebenarnya apa yang dibaca ini. Seandainya majelis Yasin itu kita tambahkan lagi. Sudah ini majelis orang baca Quran, kita tambahkan lagi dengan pemahaman, memahami ayat-ayat yang dibacanya, maka itu akan jauh lebih baik lagi. Coba bayangkan ketika kita membaca salah satu ayat surat Yasin misalkan, ini sebelum kita masuk kepada tema, di ayat ke-12-nya itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Itu kan ayat bertemakan tentang bahwa semua yang hidup ini nanti
semua perbuatannya itu akan dicatat oleh malaikat-malaikat. Tidak ada yang terlewat. Yang baikkah, yang burukkah, bahkan bekas-bekas jejak-jejak amal perbuatan manusia tidak ada yang hilang di muka bumi ini, Pak. Tidak ada yang hilang. Sebagaimana jejak-jejak Bapak Ibu semua pagi ini, ya, pada subuh duduk di masjid ad-du'a, itu nggak akan pernah hilang itu jejak-jejak itu. Jejak-jejak itu dalam surah Yasin disebut dengan asar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Asar artinya jejak-jejak kehidupan. Maka bumi-bumi ini kelak akan bersaksi untuk kita. Apakah membela kita, atau justru bumi ini akan bersaksi untuk menyudutkan kita karena dosa-dosa dan maksiat kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, ini kan penjelasan sedikit. Tapi coba ketika kita masuk dalam tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi misalkan, atau Ibnu Katsir misalkan dalam Al-Qur'anul Azim tafsirnya, itu para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, mereka pasti membawakan tentang asbabun nuzul, sebab turun ayat ini, yaitu para sahabat dari Bani Salimah atau Bani Salamah, mereka karena sangat ingin sholat berjamaah selalu bersama Nabi Muhammad, sehingga mereka itu minta izin untuk pindah ke dekat Masjid Nabawi karena mereka suka terlambat, jaraknya jauh. Bayangkan Bapak Ibu semua, seandainya semua yang membaca surat Yasin memahami ayat yang dia baca. Ini ayat dulu para sahabat ingin sekali terus menjaga sholat berjamaahnya bersama Nabi, sampai rumahnya yang jauh membuat mereka seringkali terlambat. Nah, keterlambatan mereka atau tidak ikut sholat berjamaah mereka bersama Nabi itu merupakan kerugian yang sangat besar bagi mereka, sehingga mereka ingin dekat dengan masjid supaya menjaga sholat 5 waktunya. Itu kan kalau difahami surat Yasin yang dibaca. Problemnya hari ini, coba lihat, banyak orang bahkan membaca tanpa sholat dulu. Banyak majelis Yasin itu misalkan ba'da isya, ya kan? Sebelum isya itu kan harusnya sholat dulu. Orang tidak sholat ya, tapi nanti sudah kumpul dulu di tempat orang. Ba'da isya yang sholat, yang nggak sholat. Ini problemnya, berarti perlu ada pemahaman setelah membaca surat Yasin, ya, karena bukan sekedar membaca tetapi memahami. Nah, kita masuk sekarang ke ayat ke-13-nya. Allah berfirman, ya, wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Dan buatlah permisalan untuk mereka tentang penduduk satu negeri. Idh ja'ahal mursalun, ketika mereka semua didatangi para utusan-utusan Allah. Idh arsalna ilaihi musnain, 2 orang utusan Allah datang mendakwai mereka. Negeri ini tadi disebut negeri Antakya, di mana negeri Antakya itu kata Imam Al-Qurtubi, ya, wa Antakya negeri di mana mereka ya'budul asnam, menyembah taib. Kata Imam Ibnu Katsir, dia katakan wa kana laha malikun ismuhu Antiochus wa kana ya'budul asnam faba'atha Allahu ilaihi salasatan minar rusul. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Antakya adalah satu negeri yang dipimpin oleh seorang raja bernama Antiochus. Wa kana ya'budul asnam, penduduk negeri ini menyembah berhala, kemusyrikan, semua menyembah berhala, kemusyrikan. Dan ini dosa yang paling besar Bapak Ibu semua. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah berfirman di dalam Al-Quran,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, tetapi Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa selain itu. Maka jangan sampai naudzubillah kita dan keluarga kita jatuh pada dosa kesyirikan, menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu maksudnya kesyirikan itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan fitnah itu maksudnya kesyirikan itu lebih besar daripada dosa membunuh. Karena kita sering bawa ayat ini ini kan ayat paling masyhur lah termasuk di Indonesia. Sedikit kalau ada fitnah kita bilang, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, Pak. Nah, ayatnya benar tapi cara memahaminya yang keliru. Ayatnya benar, tidak ada yang salah dengan ayat itu. Karena Al-Quran sebutkan itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Tapi yang dimaksud fitnah di situ bukan orang nuduh ini bukan. Yaitu kan memfitnah, betul itu memfitnah, tapi dosanya tidak lebih besar daripada membunuh, bukan itu. Karena yang dimaksud fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Para ulama ahli tafsir itu sepakat fitnah itu maksudnya adalah kesyirikan. Maksudnya apa, Pak? Kesyirikan, karena syirik itu fitnah di muka bumi ini. Ya, fitnah membuat kerusakan di muka bumi ini itu kesyirikan. Maka seorang yang musyrik, pelaku kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Gitu ya, Pak ya. Pelaku kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Karena membunuh itu dosa besar. Mungkin saja Allah ampuni dosanya, atau setelah bersih Allah bisa saja masukkan dia ke dalam surga. Tetapi kesyirikan, kalau mati seseorang di atas syirik, musyrik, dia bisa kekal di dalam neraka. Ya, kekal di dalam neraka. Nah, ini negeri Antakya di bawah kerajaan Raja Antiochus. Mereka ini menyembah patung berhala, asnam. Maka Allah utus, faba'asallahu ilaihi salasatan minar rusul. Allah utus kepada negeri ini agar mereka mentauhidkan Allah. 3 orang utusan dari Allah. Yang pertama sebenarnya 2, tapi yang 2 ini didustakan. Idz arsalna ilaihi musnain, kami utus 2 orang rasul utusan. Tapi fakadzabuhuma, penduduk negeri itu mendustakannya, ya, tidak mempercayainya. Ya, katakan bahwa rasul apaan ini? Masa rasul utusan dari Tuhan katanya kok di pasar makan seperti makan kita? Ya memang seperti itulah rasul, untuk menunjukkan bahwa utusan Allah itu manusia. Nanti kalau utusan Allah malaikat, orang beralasan lagi, gimana mungkin kami bisa ikut seperti malaikat? Malaikat itu tidak punya nafsu, makanya taat semua. Jadi serba salah, Pak, orang-orang itu. Kalau diutus malaikat sebagai rasul, orang akan beralasan tidak mau ikut. Patutlah kami tidak bisa mengikuti rasul ini. Masalahnya rasul ini malaikat, pantas taat. Dia tidak punya nafsu, tidak ada syahwat, tidak pernah lapar, tidak minum, pantaslah taat kepada Tuhannya. Akhirnya nggak mau ngikut. Diutusnya manusia, mereka beralasan lagi, ya, apa pula ini utusan Allah, kok sama seperti kita, ya, cari makan juga di pasar, bekerja juga. Manusia selalu cari alasan, Pak. Intinya nggak mau ngikut, itu saja selesai. Orang tuh kalau sudah nggak mau ngikut, cari apa? Alasan. Nah, yang tidak mau ikut Nabi, yang tidak mau ikut Rasul pun cari-cari alasan. Fa'azzazna bisalisin, maka kami kuatkan dakwah Nabi Rasul 2 orang itu dengan ditambah lagi yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa yang namanya dakwah itu mesti sinergi.
saling bantu membantu, tolong menolong. Karena seorang dai itu dengan dai yang lainnya rekan. Ini semuanya rekan, sama-sama mengajak kepada Allah. Kalau sama-sama ngajak kepada Allah, maka pasti dijadikan rekan. Tapi kalau tidak ngajak kepada Allah, sesama dai itu dianggap, wow, datang lagi ini saingan akhirnya, Pak. Ya, datang lagi ustadz satu, wih, pesaing baru ini muncul lagi. Datang lagi ustadz kedua, wah, gelarnya makin banyak, wah, pesaing lagi. Astagfirullah, na'udzubillah. Ini sekarang musibah banyak menimpa para dai. Padahal harusnya kalau betul-betul semua mengajak kepada Allah, dan tidak pernah rugi ketika jamaah yang pernah ikut ngaji dengan dia kemudian tiba-tiba suatu saat pindah ngaji ke tempat ustadz yang lain. Kenapa ngaji ke tempat ustadz yang lain? Karena kita semua nyadar, ya betul, kami ini tidak punya semua ilmu. Si fulan faham pada ilmu tertentu, tetapi si fulan yang lain pasti punya ilmu yang lain. Karena Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada lagi yang berilmu. Sekarang kan enggak, kamu ngaji sama saya, ya, habiskan semua ilmu saya ini. Enggak habis-habis ilmu saya ini. Semua ngaji, pindah dia ke pengajian lain, katanya, mana lagi ini jamaah yang kemarin ikut ngaji, sudah ngaji sama ustadz itu belum selesai kok sudah pada pindah. Wah, ya, ada yang ustadz bertengkar gara-gara jamaahnya pindah pengajian. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah, ini kacau ini, Pak, kacau. Lihat Al-Quran katakan, idh arsalna ilaihi musnain fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dua orang utusan Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan yang ketiga. Siapa tiga orang utusan Allah itu? Kalau kita buka tafsir para ulama, ada dua pendapat para ulama tentang nama-nama Rasul utusan Allah. Satu, ini riwayat dari Ka'ab Al-Akhbar dan Wahab ibnu Munabih, riwayat Israiliyat. Fa arsalallahu ilaihi salasatan wa hum sadiq was-sadduq wasyalum. Kata Wahab bin Munabih, Ka'ab Al-Ahbar rahimahumullah, mereka ini ulama yang dahulunya beragama non muslim, yang dahulunya beragama Kristen dan Yahudi. Hidup sebenarnya di zaman Nabi Muhammad, dua orang ini, tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ketika datang ke Madinah sudah wafat dulu Rasulullah, sehingga berjumpa dengan para sahabat Nabi. Akhirnya mereka masuk Islam. Ya, yang satu beragama Yahudi, mantan pendeta Yahudi, yang satu mantan pendeta Nasrani, Ka'ab Al-Ahbar dan Wahab bin Munabih. Nah, mereka ini karena dulunya punya kitab sebelum Al-Quran dan banyak membaca referensi-referensi kitab-kitab Umar terdahulu, sehingga seringkali menyebutkan nama-nama yang membawakan nama-nama kisah-kisah Israiliyat sampai ke kita, seperti Qabil, Habil, Zulaiha. Ya, itu dari mereka lah sumber-sumbernya. Maka mereka katakan, satu namanya Shadiq, Rasul Allah, Rasul utusan Allah namanya Shadiq. Yang kedua Nabi Saduq. Yang ketiga Nabi Shalum. Nabi apa? Shalum. Kalau ulama yang lain seperti dinukil di sini oleh Imam At-Tabari katakan, wa qala ghairu, dan ulama-ulama yang lain, Imam Tabari katakan nama nabi dan rasul itu satu Syam'un, Nabi Syam'un, yang kita sering sebutnya Nabi Syamson. Nabi siapa? Nabi Syamson. Jadi disebut dalam Al-Qurtubi, disebut juga dalam Ibnu Katsir, nabi itu namanya Nabi Syamson. Jadi Samson itu seorang nabi, utusan Allah. Tapi meninggal dunia juga, meninggal. Kemudian Yohanes. Kemudian yang ketiga Paulus, yaitu
Paulus. Ya, saya tidak tahu ini Paulus yang mana. Ya, tapi disebut oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Jadi ya dua riwayat ini saja Pak. Di semua kitab tafsir hanya disebut dua riwayat ini. Ada Saduq Shalom, ada Nabi Samson, Sam'un, Nabi Yohanes dan Nabi Paulus, ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini semua sumbernya Israiliyat. Israiliyat itu kata Nabi, kita tidak boleh mendustakan dan tidak boleh juga mempercayai 100%. Tidak boleh kita dustakan, tidak boleh juga kita percaya. Intinya sumber informasi saja. Oh, ada nabi yang diutus namanya ini, selesai, sudah begitu saja. Nah, tiga rasul ini semuanya mendakwakan la ilaha illallah. Diajak semuanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lihat, qalu ma antum illa basyarum misluna. Mereka punya alasan, kami tidak mau ngikut lah. Kenapa tidak mau ngikut? Karena antum illa basyarum misluna. Kalian itu sama seperti kami, manusia juga. Kalau sama-sama manusia, ngapain kami harus ikut? Maka tadi seperti yang saya katakan, giliran sama-sama manusia, beralasan dia tidak mau ngikut. Nanti yang diutus malaikat, mereka pun beralasan tidak bisa meniru dan mencontoh karena malaikat. Intinya orang tuh kalau sudah tidak mau, tidak suka, akan selalu mencari alasan-alasan. Wa ma anzalar rahmanu min syai', dan Tuhan kalian tidak menurunkan apa-apa untuk kalian. Mana mukjizatnya? In antum illa takdzibun. Akhirnya didustakanlah tiga orang utusan ini. Apakah semua mendustakan? Tidak. Disebut oleh Al-Qurtubi dalam Jami' li Ahkamil Quran, ada satu yang beriman kepada nabi ini. Satu orang inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Yasin ayat 30. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datanglah dari ujung kota Madinah, jauh dun di sana. Bukan kota Madinah ya, kota Antokia tadi. Rajulun, seorang laki-laki, yas'a, bergegas dia sambil berlari. Ya, apa kata laki-laki ini? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah rasul-rasul utusan Allah itu. Kenapa kok dia terburu-buru lari? Kita akan sampai pada kisahnya. Begini kisahnya. Qala Wahab ibnu Munabi, berkatalah Imam Wahab bin Munabi, laki-laki yang terburu-buru tadi berkata, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku penduduk Antokia, ikutilah rasul-rasul utusan Allah ini. Laki-laki ini namanya Habib An-Najjar. Namanya Habib An-Najjar, bukan Habib Nurmagomedov ya, bukan ada. Habib An-Najjar. Nama lengkapnya dibawakan oleh Ibnu Katsir, Habib Ibnu Muri. Kana najjaran, namanya Habib ibn Muri. Beliau seorang najjar, tukang kayu. Profesinya tukang kayu, mebel kalau kita sekarang. Najjar, jadi an-najjar itu artinya pandai kayu. Jadi kalau ada di belakangnya an-najjar itu artinya apa? Pandai kayu. Jadi saya punya teman itu belakangnya an-najjar. Kok namanya an-najjar? Terus kamu tahu nggak najar artinya apa? Najar tukang kayu. Tapi nggak apa-apa, si tukang kayu kan bisa jadi presiden juga ya Pak ya. Gitu ya, misalnya alhamdulillah kan itu. Karena nggak ada itu, semua bisa jadi presiden. Petani juga bisa jadi presiden, tukang kayu juga bisa jadi presiden, semua. Yang penting ya. Tapi kita lanjut lagi, ini nggak usah lanjut yang sana, kita ngomong di sini. Namanya Habib An-Najjar. Jadi kalau Bapak Ibu baca nanti wajah min aqsal madinati, ini ada orang terburu-buru mau menyelamatkan nyawa. Makanya kalau menyelamatkan nyawa itu mesti segera, buru-buru, cepat, karena nyawa manusia itu berharga. Ya, nyawa manusia berharga.
Makanya para ulama katakan kalau ada sholat dan sholat itu wajib yang muwassa, kewajiban yang waktunya luas, lapang, karena waktunya panjang. Terus ada orang yang akan meninggal dunia, mana yang kita dahulukan? Selesaikan sholatnya atau kemudian selamatkan nyawanya dulu? Selamatkan nyawa. Kenapa kita mesti selamatkan nyawa? Karena nyawa manusia mudhayya, sempit waktunya, mengejar waktu, bertaruh itu kan antara detik ke detik, menit ke menit. Bisa saja kalau kita ambil langkah cepat bisa selamat orang itu dari kematiannya, mungkin saja. Tapi sholat bisa waktunya lapang, misalkan isya, misalkan zuhur, asar, gitu ya. Maka selamatkan dulu nyawa. Ini karena menyikapi ada video kadang saudara kita lagi sholat tiba-tiba di sebelahnya kena gangguan stroke kah, atau kena serangan jantung kah, atau apa. Itu sikap yang benar bukan dia lanjutkan sholat lagi, bukan, tetapi selamatkan dulu nyawa. Karena sholat kewajiban yang bisa saja itu muasa, waktunya masih luas, masih lapang, maka selamatkan dulu. Sementara kita berlomba dengan nyawa seseorang, maka selamatkan dulu. Sama seperti Habib An-Najjar terburu-buru. Kenapa harus terburu-buru? Karena ini kaitannya menyelamatkan nyawa. Terburu-buru itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan yas'a. Apa namanya? Yas'a. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Cepat. Kisahnya begini. Habib yang beliau profesinya najjar, tukang kayu, saya bawakan. Wa kana Habib majzuman. Habib si tukang kayu ini dahulu punya penyakit kusta. Wa manziluhu inda aqsa babin min abwabil Madinah. Rumahnya di ujung kota Antakya. Wa kana ya'qufu ala ibadatil asnam 70 sanatan wa yad'uuhum. Setiap hari Habib ini meskipun profesinya tukang kayu, tapi orang yang taat menyembah berhala. Tiap hari taat nyembah berhala, sambil berdoa minta kepada berhala yang dia sembah, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Tuhan maksudnya, ya kan, Tuhan aja Han, orang kita kan gitu, Tuhan ya tolong sembuhkan saya. Tidak sembuh-sembuh juga, karena 3 rasul utusan Allah ini berdakwanya dari pintu ke pintu. Ketemu orang dia dakwai, ketemu orang dakwai. Tidak mungkin dakwanya tempatkan masjid, buat majelis taklim, undang para raja, kemudian waktunya ditentukan, panitianya ada. Tidak ada panitia. Dakwah di zaman itu belum organisir seperti hari ini. Kalau hari ini kan masya Allah, dakwah masjidnya sudah siap, jamaahnya pada duduk, tinggal ustadznya datang. Enak betul dakwah sekarang, Pak. Zaman dulu door to door, bisa jadi dilempar batu, bisa jadi diludahi orang, bisa jadi diusir dan macam-macam. Maka dakwah yang luar biasa itu dahulu. Ya sekarang masih ada dakwah-dakwah yang kadang seperti itu, masih ada kadang. Maka yang sudah begini-begini, yang sudah di masjid, ini kan yang sudah jadi-jadi semuanya. Ya, gitu. Ibaratnya orang-orang yang sudah bisa menundukkan setan di rumahnya dan dia berangkat ke masjid untuk ibadah. Ini orang-orang pilihan insya Allah. Maka mau diceramain apapun ya jamaahnya nerima saja. Oh sudah benar-benar semua kok. Sudah benar-benar semua. Tapi yang dakwah betul-betul tuh yang di pelosok-pelosok. Saya pernah sampai ke ujung Indonesia. Karena sudah tidak ada lagi negeri di sana setelahnya. Di Kepulauan Natuna ujung sana, 8 tahun di sana itu, Pak, ya Allah. Banyak orang yang enggak punya agama, bukan agama, enggak punya agama. Ada satu pulau itu namanya kaum Pesuku. Mau ke sana perjalanannya dari tempat kami itu sekitar 8 jam. Ya, 8 jam. Enggak punya agama. Kalau mau berangkat ke sana, kita selalu berpikir bahan bakarnya bagaimana, ya karena 8 jam ini nanti pulang pergi kan begitu, terus sampai di sana macam-macam pikirannya,
Macam-macam pikirannya karena kita ini lagi-lagi kurang dana. Oh, tiba-tiba ada yang datang lengkap, kendaraannya mewah, disupport oleh perusahaan, donaturnya banyak. Siapa yang datang sampai ke ujung-ujung sana akhirnya? Agama yang lain, Pak. Agama yang lain sampai ke sana. Ya, kami sudah punya agama, barusan menganut nih agamanya ini. Ada yang Islam, ada cuma 11 keluarga yang diislamkan, sisanya sudah ikut agama yang lain. Masih banyak yang nggak punya agama. Alhamdulillah kita di sini semua lah punya agama ya, semua punya agama. Jadi ada di Indonesia ini orang-orang yang belum punya agama, masih ada, masih banyak. Ya, nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah 3 rasul utusan Allah tadi itu menemui Habib An-Najjar. Kata 3 utusan ini, mereka mengajak Habib An-Najjar untuk mentauhidkan Allah. Maka Habib An-Najjar berkata, ya, saya butuh bukti kalau memang agama yang kamu bawa dan Tuhan yang kamu seru itu lebih hebat daripada Tuhan kami ini, Tuhan saya ini. Terus ya sudah, apa buktinya? Bisa enggak menyembuhkan penyakit saya ini? Qalu, 3 rasul utusan Allah mengatakan, na'am, nad'u rabbana al-qadir fayufarrij 'anka ma bik. Kata 3 rasul utusan Allah ini, iya, kami akan berdoa mintakan kepada Allah Al-Qadir yang maha kuasa untuk bisa menyembuhkan penyakit kamu. Faqala inna hadza la'ajab. Kata dia, sungguh kalau itu terjadi ini sangat aneh, menakjubkan. Kenapa aneh? Kata Habib, ad'u hadhihi al-aliha 70 sanatan tufarriju 'anni falam tastati'. Saya bertahun-tahun menyembah berhala-berhala ini, minta supaya penyakit kustaku ini sembuh. Satu pun dari berhala-berhala Tuhan ini tidak ada yang menyembuhkan penyakitku. Maka kata 3 rasul utusan Allah ini, na'am, Rabbuna ala ma yasha'u qadir. Kata para rasul ini, ya kami akan minta kepada Allah karena Allah maha berkehendak melakukan segala sesuatu. Ya, fahadhihi la tanfa' wa la tadur. Maka batu-batu, kayu-kayu yang kamu pahat ini, wahai Habib, karena Habib ini memahat kayu, kayu dicetak jadi Tuhan dan sebagainya. Maka Tuhan-Tuhan yang kamu sembah ini la tanfa' wa la tadur, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat sedikit pun. Akhirnya si Habib menunggu waktu. Maka 3 rasul utusan Allah ini pun berdoa sampai pagi hari. Habib pun bersih dari penyakitnya. Habib An-Najjar pun beriman kepada 3 rasul utusan ini, sambil membawakan bukti kepada teman-teman tetangga-tetangganya. Lihat jemaah sekalian, Rasul berdakwah tidak ada yang beriman kecuali 1 orang. Habib An-Najjar setelah sembuh, dia ajak temannya, dia ajak tetangganya, dia ajak sahabat-sahabatnya. Lihat, saya ini dulu nyembah ini bertahun-tahun tidak sembuh, tapi setelah datang Rasul ini, apa yang mereka cari? Tidak ada. Al-Quran sebutkan, kata Habib, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah rasul-rasul ini. Apa yang mereka cari? Tidak ada satupun di antara mereka minta upah. Tidak ada. La yas'alukum ajra. Tidak ada yang minta upah sedikit pun. Ya, gitu. Nah, ini tingkatan keikhlasan para nabi dan rasul. Jadi kata para ulama, ini tingkatan keikhlasan para nabi dan rasul. Ada di atas. Apa itu? Dakwanya tidak meminta upah. Dakwanya tidak meminta upah. Itu para nabi, para rasul. Ini bukan berarti yang sekarang ngajar Quran ada gajinya, ngajar ngaji ada gajinya, terus nggak ikhlas. Oh jangan gitu Pak. Ya ikhlas mereka. Karena
bukan hanya satu ayat ini yang dijadikan dalil oleh para ulama. Ini keikhlasan para nabi dan para rasul. Tapi Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW hadis. Terus para sahabat juga meriwayatkan. Jadi ada yang mengajarkan Al-Fatihah terus dikasih hadiah. Ada yang mengajarkan Al-Quran terus dikasih hadiah. Para sahabat datang bertanya, ini hadiahnya halal atau tidak? Karena saya ngajarkan Al-Quran. Maka Nabi katakan, iya halal. Fa inna khaira ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Karena sebaik-baik apa yang kamu dapatkan imbalannya adalah dari mengajarkan Al-Quran, ya. Ngajarkan apa? Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita ngaji sama guru diajarkan Al-Quran, apa-apa. Gak terus bahasanya orang guru ngaji kok minta bayaran. Dulu ya memang begitu karena waktunya habis untuk ngajari anak kita. Nah ini problemnya nih Pak, problemnya nih. TPQ, rumah Quran, LPQ, orang tua tiap bulan bayar 50-100 ribu saja itu ngeluh, ya, minta dikurangi lah, keringanan lah, 50 ribu tiap hari anaknya masuk. Sabtu Minggu, Sabtu Ahad libur, berarti seminggu masuk 5 kali, 1 bulan masuk 20 kali minimal, bayar 50 ribu, paling maksimal 100 ribu, ngeluh 20 kali. Anak kita les hitung-hitungan baca abah, abi, itu cuma 1 jam, seminggu 2 kali pertemuan, bayarnya 1 bulan 150 sampai 200 ribu. Orang mau bayar. Ini Al-Quran untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Orang tua banyak ngeluh. Ini problemnya kita hari ini Bapak Ibu, ya. Ini bukan bohongan dah, ini benar. Karena kami juga ngelola tempat pendidikan ngajar Al-Quran itu begitu. Ada yang minta keringanan 25 ribu ya Pak Ustaz, 25 ribu lah. Berarti kalau 25 ribu ngaji 1 jam setengah, 20 hari minimal ngaji, berarti sekali ngaji berapa? 1000 tuh. Sampai mulut guru berbusa-busa, keluar urat leher, dapat berapa Pak? 1000. Setelah itu anaknya hafal juz 30, woi bapak ibunya paling seneng, mantep nih anak saya, bayar 1000, coba bayangkan, ya. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu dia, ingat dan hargai jasa guru-guru ngaji kita itu. Singkat cerita, sudah jam 5:55. Ternyata nabi-nabi dan rasul yang berdakwah tadi itu malah penduduknya tidak banyak beriman. Tapi kalau yang ngajak dakwah si tukang kayu dengan bahasa-bahasa ringan, praktis, mudah difahami, malah beberapa orang beriman. Itu berarti dakwah semua. Dakwah itu bukan hanya para ustadz, dakwah itu bukan hanya para dai, dakwah itu bukan hanya untuk membaligh. Yang punya keahlian silakan berdakwah dengan keahliannya. Karena kadang si pandai tukang kayu bisa saja dengan bahasa-bahasa praktis lebih memudahkan. Oh, kadang ada orang pendidikannya tinggi makin bingung kita memahami omongannya. Karena bahasanya terlalu tinggi. Jadi petani, tukang beca, pedagang asongan bingung cara memahaminya. Apa ini maksudnya? Datanglah si tukang kayu, dakwahkan tauhid. Kita mesti beriman pada Allah dan macam-macam. Masuk Islam. Kok masuk Islam? Tauhid, nyembah Allah. Raja Antiochus makin hari tahu kok ini dakwah makin berkembang. Kok ini dakwah kok ada yang ikut. Sebagian sudah jadi pengikut si Nabi Rasul utusan Allah ini. Akhirnya Antiochus pun mengambil jalan sesat. Apa katanya? Kata mereka, qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan, kami semenjak kalian datang ke sini jadi sial.
kami semenjak kalian datang ke sini jadi sial. Tatayyarna bikum itu ay tasya'amna bikum. Namanya tatayyur. Apa itu tatayyur? Menganggap sial karena sesuatu. Nganggap sial karena sesuatu. Namanya tatayyur. Ada orang yang punya keyakinan, kalau saya buka toko pertama kali launching hari Rabu itu hari sial, nggak jadi deh. Kamis orang puasa, Jumat orang Jumatan, Sabtu malah nggak buka-buka akhirnya tuh Pak. Ya Allah ya Karim, ada keyakinan masyarakat kita ada hari sial, ada bulan sial, ada tanggal sial, ada orang bawa sial. Buka toko pagi-pagi, bahasa Arabnya meruput supaya berkah. Pas setelah dibuka toko, pertama yang kelihatan buka toko pengemis. Waduh, sial ini katanya. Sial ini katanya. Iya betul, itu namanya tatayyur. Tatayyur. Dan keyakinan seperti ini Bapak Ibu ada di zaman jahiliyah. Kalau hari ini saya tidak tahu entah ada tanda yang begini ini. Masih ada nggak Pak? Masih ada ya. Makanya akhirnya bahasanya buang sial. Buang sial. Tatayyur. Keyakinan, kekhawatiran karena sesuatu. Awalnya dulu karena burung, maka disebutnya tatayyur dari kata tayr yang artinya burung. Tapi berkembanglah keyakinan sial ini nggak hanya pada burung. Karena dulu diyakini beruntung tidaknya lewat burung. Sekarang berkembang kata para ulama, bisa karena bulan, bisa karena hari, bisa karena tanggal, bisa karena yang lain. Maka sebagian masyarakat kita ada yang meyakini nomor-nomor tertentu bawa sial, bulan-bulan tertentu bawa sial, tanggal-tanggal tertentu bawa sial dan sebagainya. Itu namanya tatayyur. Terus Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kadangkala perasaan rasa takut khawatir itu datang menghampiri kami, karena kan ini warisan jahiliyah dahulu. Di mana-mana yang namanya warisan leluhur nenek moyang turun temurun itu nggak bisa serta merta langsung hilang Pak. Ada masih rasa takut apa namanya tatayyur tadi itu. Bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi, hindari dan jauhkan perasaan itu dengan doa. Apa doanya? Allahumma la tayra illa tayruka, wala khaira illa khairuka, wala ilaha ghairuka. Artinya, ya Allah, tidak ada kemalangan, tidak ada kesialan kecuali kemalangan dan kesialan itu memang takdir darimu ya Allah, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena ini. Karena sekarang begitu, ada orang kalau malang, ada orang kalau sial, dia salahkan yang ini. Oh ini kok saya dagangannya bangkrut ini ya. Oh ini jangan-jangan kurang apa Pak? Kurang sajen ya ini. Kok dagangan saya hari ini kok rugi ini? Wah pantes lah. Kenapa rugi? Ini tanggal pantangan saya jualan ini Pak, lupa saya. Oh ada hari pantangannya, ada hari apa Pak? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oh ya lebih baik nggak jualan itu. Sial semua hari pantangan nggak ada. Ini namanya tatayyur. Namanya apa? Tatayyur, nganggap sial. Maka kata Nabi, Allahumma la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada kemalangan, tidak ada kesialan kecuali malang sial tadi sudah kau takdirkan, bukan karena siapa-siapa. Wala khaira illa khairuk, dan tidak ada kebaikan, tidak ada keberuntungan kecuali kebaikan keberuntungan tadi pun sudah kau tetapkan, bukan karena siapa-siapa. Ya, bukan karena siapa-siapa. Ini jualannya dukun begini Pak biasanya. Ini sialmu di sini, nah ini untungmu ini jualannya dukun begitu. Maka katakan, tidak ada takdir apapun yang terjadi padaku ya Allah kecuali karena Allah yang takdirkan. Udah kalau begitu dukun gak laku lagi tuh Pak jualannya Pak, gak laku lagi. Ya gitu ya doanya ya. Allahumma la tayra illa tayruk, wala khaira illa khairuk,
wala ilaha ghairuka. Jadi tidak perlu nyala-nyalakan siapa nyalakan. Oh ini sial saya nggak sesuai dengan wetonnya. Orang bilang namanya weton, ya, tanggal lahirnya dan macam-macamnya. La illam tantahu. Jam berapa ini Pak? Syuruk jam berapa syuruk? 6 lewat 15, 6 lewat 8, pokoknya itu. Belum tit kan? Belum tit ya. Ini Bapak sudah nengokin jam-jam terus begini. Ya, tenang saja, nasi uduk kita sudah siap insyaallah. Ya. Atau bakso ini. Atau mie ayam ini ya. Pokoknya urusan panitia di luar ini yang menyiapkan. Tapi kita lanjut lagi. Kata mereka, lihat ini ancaman. Ini ancaman. Makin banyak yang menerima ajaran dakwah, wah, raja makin khawatir ini. Kenapa? Pengaruh saya nanti berkurang. Nanti saya nggak bisa lagi jualan, harus menyembah saya. Karena Antiochus pun mengajak untuk menyembah dia sebagai representasi dari Tuhan itu sendiri. Sebagai apa tuh namanya ya, pokoknya ini jelmaan dari Tuhan lah bahasanya. Ini kan raja nih, ini raja. Akhirnya nggak pada mau menerima dia sebagai Tuhan. Maka Antiochus katakan, la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Kalian kalau ndak berhenti dari dakwah sekarang juga, maka kalian bisa mati, kami bunuh, bahkan kami rajam atau kami salib badan kalian. Tapi para nabi, para rasul nggak mungkin kemudian takut dengan gertakan seperti ini. Maka nabi dan rasul selalu mendakwakan meskipun ancamannya tahu resikonya mati. Akhirnya semua nabi dan rasul itu pun mati terbunuh. Dibunuh oleh penguasa. Memang dari dulu seringkali Pak, nggak semuanya. Yang namanya pendakwah mengajak kebenaran, keadilan, kejujuran, menjauhi kezaliman itu seringkali dimusuhi oleh penguasa. Silakan Bapak buka semua ayat-ayat Al-Qur'an tentang Nabi Musa. Siapa yang menjadi musuhnya Nabi Musa? Fir'aun. Bukan tukang sol, bukan tukang becak, bukan petani, bukan. Fir'aun waktu itu jabatannya sebagai apa Pak? Pemimpin. Siapa yang menjadi musuh dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Namrud. Waktu itu Namrud sebagai apa? Penguasa. Siapa yang menjadi musuh dakwanya Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sehingga Nabi Zakaria meninggal, mati, dibunuh, digergaji, ya kan? Nabi Yahya kepalanya dipenggal. Siapa yang melakukan semua? Penguasa, seorang raja. Jadi seringkali memang ya dakwah itu mengajak orang pada kebaikan, mengajak kepada keadilan, mengajak kepada kejujuran, mengajak untuk takut kepada Allah, seringkali dianggap sebagai rintangan oleh para penguasa, ya gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, maka sebaik-baik penguasa yang dekat dengan ulamanya, dan sebaik-baik ulama yang menjauh dari penguasanya. Paham Pak? Halo? Sebaik-baik penguasa yang dekat dengan ulamanya, dan sebaik-baik ulama yang menjauh dari penguasanya. Yang satu pingin dekat, yang satu pingin jauh. Sekarang malah kebalik. Yang satu nggak mau didekati, yang satu nempel terus. Ya, itu. Ini jadi kacau akhirnya jemaah sekalian. Ya, ini fitnah akhir zaman. Akhirnya semua nabi dan rasul tadi meninggal mati dibunuh. Dalam keadaan hampir meninggal mati dibunuh, Habib An-Najjar pun segera berlari.
ingin menyelamatkan Nabi ini dengan semampu dia yang bisa dia lakukan. Tapi apalah artinya teriakan seorang pandai kayu, bukan pejabat, bukan penguasa, bukan orang berharta, hanya seorang pandai kayu berteriak sekencang-kencangnya pun tidak didengar. Kata dia, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajrahum muhtadun. Teriakan Habib tidak didengar, malah penguasa katakan, oh ini satu lagi, habisi, ini provokator katanya, habisi, provokator ini coba mempengaruhi rakyat, memecah belah, habis. Meninggallah Habib An-Najjar. Lihat jamaah sekalian, ini seorang Habib yang dibahas bukan lagi Nabi, yang dibahas bukan lagi Rasul, tapi Al-Quran yang dibahas malah si tukang kayunya, Habibnya, orang biasanya. Maka masing-masing ambil bagian, silakan. Anda yang punya keahlian dalam desain, ya, pakaian, macam-macam, berdakwalah, dakwakan Islam dengan pakaian itu. Yang punya keahlian ditulis menulis, dakwakanlah Islam dengan tulis menulisnya. Yang punya keahlian dalam apa lagi, dakwakan. Semuanya kita bisa berdakwah, Pak. Semua kita bisa berdakwah, termasuk si tukang kayu. Habib An-Najjar pun meninggal dunia, mati dibunuh. Ketika meninggal, Allah katakan, qila dkhulil jannah, wahai Habib, masuklah kau ke surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Sedihlah Habib, sedihlah Habib. Kenapa? Ya Allah, seandainya kaumku itu yang lain tahu, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya mereka tahu, ya Allah, kalau saya hanya orang biasa, si tukang kayu ini, dosa-dosaku diampuni olehmu dan aku dimuliakan, dimasukkan ke surga ini, ya Allah. Saya ingin mereka juga teman-teman saya, ini satu teman sama saya, misalkan begitu ya, dia juga seandainya beriman seperti saya. Maka kata Ibnu Abbas, inilah Habib, waktu hidup selalu memberikan nasihat, ketika mati meninggal pun masih tetap memberikan nasihat sampai hari ini. Ketika kita baca ayat ini nasihat dari Habib An-Najjar, seorang pandai kayu. Setelah tahu bahwa Allah tempatkan di tempat mulia, dimasukkan ke dalam surga, Habib berharap, ya Allah, seandainya orang-orang yang lain juga menikmati yang sama dengan apa yang ku nikmati. Itulah manusia surga. Manusia surga nggak pernah iri, Pak, kalau surga keisi banyak orang. Karena manusia surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, hatinya sudah nggak ada iri dan dengki. Tajri min tahtihim al-anhar wa qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Manusia surga itu setelah masuk surga dia katakan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kami hidayah untuk sampai ke surga ini. Laula an hadanallah, kami enggak mungkin sampai ke surga kalau bukan karena hidayah darimu. Ini manusia surga. Manusia surga enggak pernah menepuk dada dan mengatakan, wih, pantaslah saya masuk surga. Bayangkan sholat, haji, sedekah itu, wih, jangan ditanya sedekah saya ya. Patutlah saya masuk ke surga. Malah kalau nggak ke surga saya tuntut Allah itu. Na'udzubillah, ya Allah, sombong betul ini Pak. Na'udzubillah, sombong betul. Manusia surga ketika masuk surga hatinya bersih, nggak ada dengki, nggak ada iri. Oh, yang lain masuk surga pun nggak apa-apa. Tapi di dunia kan kita ada penyakit dengki, iri semua. Ini Habib An-Najjar. Apa yang terjadi dengan penduduk Antakya? Allah tutup kisahnya. 6:11. Bentar lagi titik ya. In kanat illa sayhatan wahidatan. Oh, ayat sebelumnya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Gak perlu banyak pasukan, gak perlu banyak tentara untuk menghancurkan satu negeri itu. In kanat illa sayhatan wahidatah, cukup satu pekikan teriakan malaikat Jibril saja. Fa idza hum khamidun,
hancurlah binasa satu negeri itu mati semua. Jadi penduduk negeri surat Yasin hancur musnah hanya dengan satu malaikat saja. Itu pun cukup diteriaki saja, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Hanya dengan pekikan teriakan hancur binasa musnah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jangan coba nantang Allah, karena mereka nantang Allah. Jangan coba nantang malaikat Allah, karena mereka nantang malaikat Allah. Maka di antara ayat Al-Qur'anul Karim menyebutkan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Tidaklah kami jadikan penjaga neraka kecuali mereka melainkan dari golongan malaikat, dan tidaklah kami jadikan jumlah penjaga malaikat 19 malaikat kecuali hanya sebagai ujian fitnah bagi orang kafir. Orang kafir sombong. Abul Asyad mengatakan, Muhammad, malaikat yang menjaga nerakamu cuma 19 orang. Ya udah, tidak apa-apa. Nanti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, saya akan temani kalian sama-sama masuk neraka. Yang 2 malaikat kalian urus, yang 17 biar saya yang menghadapi. Na'udzubillah. Ini namanya Abul Asyad. Abul Asyad namanya di surat Al-Mudassir. Apa yang terjadi jamaah? Gak perlu 19, satu malaikat saja cukup untuk menghancurkan satu negeri. Ya, maka semoga ini jadi sadar untuk kita semua. Lagi-lagi semua azab yang Allah berikan kepada kaum negeri Yasin karena sikap mereka menentang Allah dan Rasulnya, jatuh pada kesyirikan, mudah membunuh, menumpahkan darah, ya, kemudian berburuk sangka, seringkali suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katakan inisial, ini mau sial, ini itu, berarti dia sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.